Hari ini saya akan membahas sebuah topik krusial, suara Pancasila dalam tata kelola pemerintahan kita. Selama ini kita sering mendengar bahwa Pancasila adalah sistem etika. Artinya, ia bukan sekadar dasar negara, melainkan kompas moral yang harus menjiwai setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Namun, mari kita ajukan satu pertanyaan kritis. Di era digital yang serba transparan ini, apakah praktik pemerintahan kita sudah benar-benar mencerminkan etika Pancasila atau justru terperangkap dalam birokrasi usang yang tertinggal oleh zaman? Jika kita menganalisis realitas di lapangan, ada kesenjangan yang cukup mencolok antara idealitas dan realitas. Sila kedua menuntut kemanusiaan dan yang adil dan beradab, dan sila kelima tentang keadilan sosial. Namun, nyatanya, kita masih dihadapkan pada masalah kurangnya transparansi tata kelola dan asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Seringkali, publik tidak bisa melacak dengan jelas bagaimana suatu kebijakan atau anggaran dieksekusi. Bagi Gen Z, generasi yang lahir dan tumbuh dengan akses data real-time, ketidakterbukaan ini memicu krisis kepercayaan yang sangat besar. Seharusnya dengan pesatnya inovasi teknologi seperti big data dan sistem otomasi digital, pemerintah memiliki alat untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang jauh lebih bersih dan terukur. Sayangnya, digitalisasi yang ada saat ini seringkali hanya sebatas formalitas, belum menyentuh akar etika dari transparansi itu sendiri. Refleksi pribadi saya dari fenomena ini adalah, etika tanpa sistem yang transparan hanyalah sebuah ilusi. Pancasila sebagai sistem etika harus bisa dioperasionalkan menjadi sesuatu yang terukur. Oleh karena itu, gagasan konkret yang saya usulkan adalah pembuatan dashboard integritas terbuka di setiap instansi pemerintahan. Dashboard digital ini mengintegrasikan data anggaran dan progres proyek pemerintah secara real-time, yang bisa diakses dan diaudit secara otomatis oleh publik. Dengan memanfaatkan sistem analitik data yang baik, kita tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi kita memaksa nilai-nilai kejujuran dan keadilan dari Pancasila untuk benar-benar diimplementasikan ke dalam sistem kerja pemerintahan. Kesimpulannya, untuk menginternalisasi Pancasila di era modern, kita tidak lagi cukup dengan doktrinasi satu arah. Kita butuh inovasi dan sistem data yang memaksa etika itu bekerja. Gen Z siap mengawal proses ini dengan teknologi. Terima kasih, mari wujudkan tata kelola yang beretika berlandaskan Pancasila.